Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Vena Malinda Dewi dengan NIM P071212190014. Mahasiswi Sarjana Terapan Kebidanan semester 4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu anatomi panggul, yang kedua anatomi kepala janin, dan yang ketiga mekanisme persalinan. Anatomi panggul atau pelvis. Panggul merupakan passage atau jalan lahir dalam persalinan pervaginam atau persalinan normal. Panggul dibentuk oleh 2 bagian, yaitu bagian keras yang tersusun oleh tulang-tulang atau rangka panggul dan bagian lunak yang tersusun oleh otot-otot ligamentum yang berfungsi untuk membentuk lapisan dalam jalan lahir dan menyangga organ genitalia agar tetap dalam posisi normal selama masa kehamilan maupun persalinan. Panggul besar atau pelvis mayor tersusun atas 4 bagian tulang, yaitu 2 buah tulang pangkal paha atau os coxae, 1 buah tulang kelangkang atau os sacrum, dan 1 buah tulang ekor atau os coccygeus. Os coxae atau tulang pangkal paha terdiri atas 3 tulang yang saling berhubungan. Tulang tersebut diantaranya yang pertama adalah os ilium atau tulang usus yang merupakan bagian tulang panggul yang terbesar yang membentuk bagian atas dan bagian belakang tulang panggul. Tulang usus atau os ilium terdiri atas beberapa bagian, yaitu crista iliaca, di bawahnya ada spina iliaca anterior superior atau sias, di bawahnya spina iliaca anterior posterior, kemudian spina iliaca posterior superior, dan spina iliaca posterior inferior. Pada os ilium juga terdapat lajur yang membatasi antara panggul besar dengan panggul kecil yang dinamakan linea illuminata. Kedua dari os coxae atau tulang pangkal paha adalah tulang duduk atau os ischium. Os ischium terletak di sebelah bawah tulang usus atau os ilium, di mana terdiri atas beberapa jenis tulang, yaitu yang berbentuk tonjolan, yang membentuk tonjolan disebut dengan spina ischiadica. Kemudian bagian yang berbentuk cekungan disebut dengan incisura ischiadica minor, dan bagian yang tebal yang menopang tubuh kita saat kita duduk disebut dengan tuber ischiadica. Bagian ketiga dari os coxae atau tulang pangkal paha adalah os pubis atau tulang kemaluan. Tulang kemaluan terletak di sebelah depan bawah tulang usus. Os pubis terdiri atas beberapa bagian, di antaranya yang pertama, cekungan yang berada di sebelah atas disebut dengan ramu superior os pubis, yang di sebelah bawah disebut dengan ramu inferior os pubis, dan yang di tengah-tengah disebut dengan symphysis pubis. Antara ramu inferior os pubis kiri dan kanan membentuk segitiga yang disebut dengan arcus pubis. Sedangkan kedua lubang yang membatasi tulang duduk dengan os pubis disebut dengan foramen obturatorium. Bagian dari tulang panggul yang kedua adalah os sacrum atau tulang kelangkang. Bagian dari tulang kelangkang yang pertama ada promontorium yang membentuk suatu penebalan dan berhubungan langsung dengan ruas tulang belakang atau lumbal kelima. Selanjutnya, di bagian kiri dan kanan masing-masing terdapat 5 buah lubang yang disebut dengan foramen sacralis anterior. Sedangkan di bagian ruas yang lurus terdapat seperti cuap-cuap duri yang disebut dengan crista sacralis anterior. Dan bagian yang membatasi antara os ilium dan os sacrum disebut dengan articulatio sacroiliaca. Dan tulang yang ketiga dari tulang panggul ada namanya os coccygeus atau tulang ekor. Tulang ekor tersusun atas beberapa ruas, 3-5 ruas tulang, yang nantinya tulang-tulang ini ujungnya dapat ditolak ke belakang pada saat melahirkan yang berfungsi untuk memperbesar areal dari pintu bawah panggul. Bagian dari pelvis yang kedua adalah panggul kecil atau pelvis minor. Terdiri atas 4 bagian. Yang pertama adalah pintu atas panggul, yang kedua bidang luas panggul,
yang ketiga bidang sempit panggul, dan yang keempat pintu bawah panggul. Pintu atas panggul berbatasan dengan promontorium, ramus superior os pubis, sayap sakrum, dan linea innominata. Dan yang kedua adalah bidang luas panggul, yang terbentang antara pertengahan simfisis, pertengahan acetabulum, dan pada pertemuan ruas sakrum kedua dan tiga. Ketiga yaitu bidang sempit panggul yang terdapat setinggi pinggir bawah simfisis, kedua spina ischiadica yang memotong 1-2 cm di atas ujung sakrum. Bagian yang keempat dari pelvis minor disebut dengan pintu bawah panggul yang terdiri atas dua segitiga yang dasarnya merupakan perhubungan antara tuber ischiadicum kiri dan kanan, dan puncak segitiganya berada di ujung sakrum depan arcus pubis. Dan panggul yang akan saya jelaskan berikutnya yaitu bidang Hodge. Bidang Hodge adalah bidang semu sebagai pedoman dalam menentukan kemajuan persalinan pada saat seorang tenaga kesehatan melakukan vaginal touch atau pemeriksaan dalam. Bidang Hodge terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama Hodge 1 sama dengan pintu atas panggul. Hodge 2 sejajar dengan Hodge 1 melalui ujung bawah simfisis atau bagian bawah simfisis. Hodge 3 sejajar dengan Hodge 1 melalui spina ischiadica. Hodge 4 sejajar dengan Hodge 1 melalui os coccygeus.